Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru ya seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas di sini adalah terkait dengan informasi penting ya bagi teman-teman guru honorer, baik itu P1, P2, P3 yang tidak lulus. Misalkan teman-teman tidak lulus di seleksi P3K Guru 2023 karena kalah perankingan ya, karena kalah perankingan dari P1, P2, P3 yang lain, atau misalkan Bapak Ibu tidak sempat resum ya karena tidak ada lagi formasi yang tersedia, atau teman-teman tidak lulus seleksi administrasi. Kira-kira bagaimana nasib kedepannya jika kita mengalami persoalan tersebut teman-teman ya. Kita mulai dari P1 teman-teman ya. Untuk pelamar prioritas 1 sebenarnya jumlahnya itu sudah tidak terlalu banyak ya. Se-Indonesia jumlah untuk P1 itu tinggal 62.546 ya. Jadi untuk P1 se-Indonesia jumlahnya itu tersisa 62.546 ya. Tersedia 62.546, yang mana nantinya berdasarkan informasi yang kami dapatkan ya, bahwa kemungkinan besar yang 62.546 ini tidak bisa dituntaskan secara keseluruhan teman-teman ya. Kemungkinan yang bisa diangkat di sini sekitar 50 ribuan ya, sekitar 50 ribuan. Jadi logikanya itu ada tersisa sekitar 12.000. Nah, yang 12.000 ini nantinya itu kan tidak lulus ya, berarti tidak lulus di P3K Guru 2023. Maka nasibnya nanti itu ditentukan di tahun 2024 teman-teman ya. Masih ada istilahnya satu ronde ya, satu putaran lagi untuk perekrutan P3K di tahun 2024. Ini pernah diinformasikan oleh Mas Menteri dan juga pernah diinformasikan oleh Prof Nunuk teman-teman ya, terkait dengan informasi ini. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Teman-teman bisa perhatikan di bagian sini teman-teman ya, untuk mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 itu ada mekanisme penempatan untuk guru lulus passing grade tahun 2021, guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021. Nah, misalkan ya dalam satu instansi itu formasi untuk P1 itu anggaplah 10, sedangkan jumlah P1 itu 20 misalkan, berarti otomatis nanti itu ada yang tidak bisa diangkat teman-teman ya, sekitar 10 orang. Nah, 10 P1 ini nantinya apakah status prioritasnya hangus jika dinyatakan tidak lulus P3K Guru tahun 2023? Jawabannya tidak teman-teman ya. Tetap nanti untuk status prioritas P1, P2, P3 itu nantinya akan tetap terbaca di sistem sebagai pelamar prioritas yang tidak lulus di tahun 2023, sehingga nantinya itu akan diprioritaskan di seleksi P3K Guru 2024 nantinya. Di sini kita bisa lihat teman-teman ya, kepastiannya ada di sini ya, di salah satu media elektronik ya. Salah satu media elektronik yang kami perlihatkan di sini, ini ada foto dari Dirjen GTK ya teman-teman, Kemendikbudristek, Ibu Prof Nunuk Suryani. Di sini dikatakan kapan sistem baru seleksi CPNS dan P3K diterapkan. Nah, di sini dikatakan, ini kata Prof Nunuk ya teman-teman ya. Di sini kita lihat teman-teman ya, bahwasanya salah satu substansi ya Undang-Undang ASN 2023 pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
adalah perubahan sistem ya, perubahan sistem rekrutmen ASN baik CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Yang mana pengaturan di Undang-Undang ASN 2023 tentunya nantinya teman-teman ya memberikan ruang rekrutmen CPNS dan P3K yang lebih fleksibel ya. Ingat ya, yang lebih fleksibel. Selama ini rekrutmen pegawai baru harus menunggu 1 tahun sekali melalui seleksi CPNS dan P3K yang digelar secara massal dan serentak. Sementara PNS dan P3K yang pensiun atau resign atau meninggal bisa terjadi kapan saja, yang berbeda antara instansi satu dengan instansi lainnya. Kondisi tersebut nantinya memaksa instansi pemerintah, terutama pemerintah daerah, merekrut lagi tenaga honorer untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai yang ternyata menjadi polemik di kemudian hari teman-teman ya. Nah, setelah terbit Undang-Undang ASN, seluruh instansi sudah tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer atau sebutan lainnya. Sebelumnya juga sudah diatur di di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 49 Tahun 2018 bahwa tidak boleh lagi ada tenaga non ASN per 28 November 2023. Ini sudah jelas sekali teman-teman ditekankan ya. Tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer ya. Bahkan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 teman-teman ya, dan PP Nomor 49 Tahun 2018 bahwa tidak boleh lagi sebenarnya ada tenaga non ASN per 28 November 2023 seperti itu ya. Nah, bahkan di sini dikatakan regulasi terbaru Undang-Undang ASN 2023 mengamanatkan masalah honorer harus sudah tuntas Desember 2024. Nah, ini tentunya menjadi salah satu kejelasan nasib ya untuk guru honorer juga yang tidak lulus P3K tahun 2023. Bahwa amanat Undang-Undang ASN 2023 itu bahwasanya teman-teman ya, masalah honorer harus sudah tuntas di bulan Desember 2024. Kemudian di sini mengacu Undang-Undang ASN terbaru tersebut bisa diperkirakan pada 2024 masih akan diterapkan sistem rekrutmen CPNS dan P3K model lama. Pengangkatan honorer menjadi P3K secara massal kemungkinan masih diterapkan 2024 ya. Mengingat sisa jumlah honorer masih membludak meski tahun ini jumlah formasi P3K yang disediakan lumayan banyak. Sistem sesuai Undang-Undang ASN terbaru yang dilaksanakan sesuai kebutuhan masing-masing instansi kemungkinan besar baru diterapkan pada 2025 teman-teman ya. Bahkan di sini dikatakan PLH Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Bapak Abbas Subagja menjelaskan dengan sistem rekrutmen yang baru instansi bisa mengusulkan formasi ketika ada jabatan yang kosong karena pegawai pensiun, kemudian mutasi, meninggal dunia ataupun resign teman-teman ya. Metode dan tahapan rekrutmen seperti seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang tidak diatur secara kaku. Hal ini untuk memudahkan kita merekrut tenaga profesional yang telah memiliki pengalaman unggul di bidangnya. Ujar Aba dalam rapat koordinasi konsultasi perancangan jabatan perencanaan dan pengadaan SDM ya. SDM aparatur tahun 2023 di Yogyakarta. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kemudian di 2024 nanti teman-teman ya, ternyata masih ada satu putaran ya bagi guru-guru yang belum lolos, yang mana di 2024 nanti seleksi P3K guru pakai sistem baru. Pada Mei 2023, Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Prof. Nunuk mengatakan seleksi P3K guru 2023 merupakan putaran terakhir seleksi P3K guru dengan menggunakan sistem lama. Setelah selesai, ujar Prof. Nunuk, perekrutan menggunakan sistem baru yang akan diberlakukan pada 2024 teman-teman ya. Mantap. Sisa guru lulus PG yang belum mendapatkan penempatan pada 2021 dan 2022 akan kami upayakan dituntaskan tahun ini ya. Oke. Jika masih ada sisa maka nantinya direkrut menggunakan mekanisme terbaru yang ditawarkan Mas Menteri Nadiem Makarim.
kata Prof Nunuk dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, bahkan di sini dikatakan, jadi setelah proses seleksi P3K Guru 2023 ini berakhir, seleksi P3K Guru 2024 akan menggunakan sistem baru yang dibuat oleh Kemendikbudristek. Prof Nunuk Suryani juga pernah mengatakan bahwa program pendidikan profesi guru prajabatan sebisanya harus tetap berjalan terus karena akan dijadikan sebagai salah satu jalan keluar yang ampuh untuk memenuhi formasi kekosongan pada profesi guru di tahun yang akan datang. Kemudian di sini program PPG Prajabatan merupakan salah satu bentuk solusi bagi pemerintah dalam melahirkan generasi guru baru di Indonesia dari seluruh bidang keahlian. Kita tunggu saja kebijakan pemerintah, apakah sistem baru seleksi CPNS dan P3K sudah diterapkan 2024 atau molor di 2025. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.